Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Seven Fadila atau biasa dipanggil Della. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal pada chapter 25, chapter 26, dan chapter 27. Masing-masing satu soal, yaitu nomor 11, nomor 52, dan juga nomor 10. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu akan dijelaskan pada chapter 25 nomor 11. Nah, di mana pada soal nomor 11 ini diketahui gambar kapasitansi di gambar sebelah kanan. Nah, di sini kita perlu menghitung besarnya nilai kombinasi dari kapasitansi gambar di samping ini, di mana dia asumsikan besarnya C1 sama dengan 10 μF, kemudian C2 yaitu 5 μF, dan C3 yaitu 4 μF. Karena rangkaian berikut merupakan kapasitor, maka besarnya rumus untuk mencari C paralel yaitu besarnya itu ditambah. Jadi C paralel itu rumusnya C1 plus C2 dan seterusnya. Kemudian untuk rangkaian serinya yaitu pembagiannya yaitu 1 per C yaitu sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 dan juga seterusnya. Nah, selanjutnya di mana kita ketahui bahwa di sini rangkaian yang merupakan rangkaian paralel yaitu di C1 dan juga C2. Karena pada rangkaian kapasitor ini yang merupakan rangkaian paralel adalah memiliki nilai tegangan yang sama, sedangkan yang seri tidak memiliki tegangan yang sama, sehingga untuk C1 C2 ini kita tambah yaitu C1 plus C2. Nilai C1 yaitu 10, kemudian juga ditambah dengan C2 5, dan menghasilkan nilai 15 μF. Nah, sedangkan untuk C selanjutnya yaitu tinggal kita pertambahan di rangkaian serinya. Nah, rangkaian serinya itu tinggal 1 per C12 ditambah 1 per C3. Nah, tadi kan untuk C12-nya udah kita dapatkan, maka berikut ini jabaran dari perhitungannya. Jadi untuk 1 per C123 yaitu 1 per 15 ditambah 1 per C3-nya itu nilainya 4. Sehingga tinggal kita jabarkan saja, disamakan penyebutnya, maka hasilnya itu sama dengan 3,16 μF. Selanjutnya untuk pembahasan soal yang kedua pada chapter 26, aku ngambil dari nomor 52, di mana soalnya yaitu adanya arus densitas berbentuk sirkular, di mana memiliki nilai J sama dengan 2,75 kali 10 pangkat 10 A per pangkat 4 R kuadrat. Nah, di mana radius yang dimiliki ini memiliki nilai 3 mm dan juga besarnya tegangan yaitu 60 volt. Nah, yang ditanya yaitu besarnya energi termal pada waktu 1 jam. Nah, di sini kita jabarkan beberapa nilai yang diketahui. J sama dengan seperti ini, kemudian R-nya itu 3 mm, untuk tegangan V-nya itu 60 volt, dan waktunya itu 1 jam. Nah, di sini kan yang ditanya yaitu besarnya energi termal. Nah, energi termal bisa kita lihat bahwa yang di sini kan diketahui ada T dan juga V. Maka bisa kita gunakan besaran nilai energi termal yaitu dengan rumus E sama dengan V I dikali T. Nah, selanjutnya, tapi di sini kan kita belum tahu nilai besarnya I kan. Nah, di mana di buku Haliday-Resnick besaran nilai I yaitu bisa dirumuskan I sama dengan integral J dikali luas A, dA. Nah, di sini berarti tinggal kita jabarkan aja. I-nya itu sama dengan, karena ini adalah bentuknya sirkular, maka besarnya yaitu
luasnya itu bisa kita menggunakan 2 PR. Nah, makanya di sini tinggal kita DR-kan aja. Nah, maka I itu sama dengan integral dari 0 ke R, maka di sini kita tulis J-nya itu 2,75 kali 10 pangkat 10 R kuadrat, dan juga dA-nya itu 2 PR DR. Nah, selanjutnya tinggal kita jabarkan aja. Di sini I-nya itu sama dengan 2,75 kali 10 pangkat 10 dikali 2pi, kemudian integral 0 sampai R pangkat 3 DR. Nah, selanjutnya tinggal kita integralkan. Integral R pangkat 3 jadinya per 4. Ini di sini jadi R pangkat 4. Ini R-nya kita masukin yaitu 3 dikali 10 pangkat min 3 dijadikan meter. Kemudian juga di sini maka dihasilkan besarnya nilai ini yaitu 3,499 ampere, atau kita bulatkan menjadi I-nya yaitu 3,5 ampere. Nah, selanjutnya udah didapatkan hasil nilai I-nya, berarti tinggal kita masuk ke rumus E sama dengan V kali I kali T. Nah, dimana tinggal kita jabarkan aja. V-nya tadi kan 60, kemudian I-nya tadi udah kita dapatkan yaitu 3,5 ampere, dan juga waktunya itu 1 jam, kita jadikan second yaitu 3600 detik. Jadi hasilnya itu 7,55 kali 10 pangkat 5 joule, atau dibulatkan menjadi E sama dengan 0,75 mJ. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu dari chapter 27. Saya mengambil contoh soal di nomor 10. Di mana dalam gambar di samping ini, yang ditanya yaitu berapa nilai R jika arus yang berada pada rangkaian berikut yaitu 1 mA. Nah, di mana tegangan yang ada pada rangkaian ini, tegangan yang pertama yaitu besarnya 2 volt, kemudian tegangan yang kedua yaitu 3 volt. Nah, di mana besarnya R1 dan R2 yaitu sama yaitu 3 ohm. Nah, di sini sedangkan untuk soal B yaitu yang ditanya berapa nilai energi termal di resistan R berikut. Nah, kita coba jawab di A dulu, mencari nilai R-nya. Nah, di buku Halida Resnik ini besarnya nilai R bisa kita dapatkan dari suatu rangkaian sirkuit, di mana rumusnya itu yaitu I sama dengan tegangan V per R plus R. Nah, karena di tegangan ini ada 2 yaitu tegangan 1 dan tegangan 2, maka di sini kita jabarkan lagi besarnya yang lebih besar yaitu E2 lebih besar dikurang dengan tegangan yang lebih kecil yaitu dikurang tegangan yang pertama. Nah, kemudian dibagi dengan R besar ditambah, di sini juga ada R1, R2, maka di sini kita tulis R1 plus R2. Nah, di sini kan yang ditanya yaitu besarnya nilai R, berarti R-nya tinggal kita keluarin aja, berarti kan jadinya R plus R1 plus R2 sama dengan tegangan 2 min tegangan 1 per I, di mana R-nya ini kita pindahkan ruas tadi yang R kecil, jadi di sini dipindahin ke sebelah sini, jadi tinggal minus R1 min R2. Nah, selanjutnya karena tadi nilainya beberapa nilai sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja, yaitu tegangan 2 itu 3 volt dikurang dengan tegangan pertama 2 volt dibagi dengan I, yaitu I-nya itu besaran nilai 1 mA dijadikan ampere, yaitu menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 ampere, kemudian dikurang dengan R1 yaitu 3 volt dan R2 yaitu 3 volt. Maka di sini kan habis, maka tinggal nilai R-nya itu 9,9 dikali 10 pangkat 2 ohm. Nah, udah didapatkan nilai R, maka selanjutnya yaitu berapa besarnya nilai energi termal di dekat
resistor berikut di dekat resistor R ini. Nah, di halidirestik tersebut di chapter 27 juga dijelaskan rumus dari energi termal. Nah, rumusnya itu apa? Energi termal itu berarti P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, di sini kan I-nya udah diketahuin, yaitu I-nya itu 1 kali 10 pangkat min 3 ampere, dan juga nilai R-nya ini yang udah kita dapat sebelumnya di nomor A-nya. Nah, jadi tinggal kita perkalian saja, kita masukkan angka-angka yang udah kita dapatkan, yaitu I-nya itu kan 1 kali 10 3 ampere dikuadratkan dan juga dikali dengan nilai besarnya resistornya, yaitu R-nya itu yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 9,9 kali 10 pangkat 2 ohm. Maka dihasilkan nilai 9,9 kali 10 pangkat min 4 watt. Ini hasilnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila pada penjelasan 3 soal ini terdapat kesalahan perhitungan, mungkin bisa aja kalian tinggal reach out ke aku, atau kalau ada yang masih bingung, boleh aja tanya ke aku lewat WhatsApp. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.